Arief, tapi kalau Mas Arief sendiri melihatnya seperti apa? Tadi kan tantangannya lah ya dari Prof. Burhan, jangan sampai masa bulan madu ini lebih singkat karena kekecewaan publik terhadap nama-nama yang dihadirkan sebagai calon menteri, calon wakil menteri. Tapi kalau kita melihat 100 nama yang kemarin sudah ada begitu ya, dengan posisi yang kita nggak tahu akan ditempatkan di mana, dengan background yang berbeda-beda, tanggapan Anda seperti apa? Ya Mbak, apa yang seperti yang disampaikan Prof. Burhanuddin tadi, bahwa kabinet ini tentu lebih dilihat akomodatif politiknya cukup lebih kental ya? Sehingga ini super jumbo, ada 107 menteri dan wakil menteri. Kalau dilihat apa dampaknya atau tantangannya, tentu tantangan ke depan kabinet ini seperti yang disampaikan tadi, susah koordinasi, karena semakin banyak meja akan semakin banyak komunikasi dan negosiasi. Dalam negosiasi tersebut tentu ada banyak kepentingan yang masuk. Kabinet adalah lembaga politik dan karena itu banyak kepentingan yang harus dinegosiasikan, sehingga titik sepakat juga tidak mudah. Banyak meja yang harus dilalui, banyak aktor politik yang harus dinegosiasikan. Kedua tentu soal proyeksi APBN ke depan. Bagaimana bulan madu ini bisa lama atau pendek tergantung bagaimana postur anggaran APBN. Misalnya Mas Burhan surveinya 83% masyarakat percaya dengan Pak Prabowo Gibran, itu kalau kemudian dampak kebijakan yang dirasakan oleh publik, terutama subsidi-subsidi yang untuk masyarakat kecil itu nanti dipotong besar, tentu itu akan menurunkan atau masa bulan madu Prabowo Gibran dengan publik akan cepat hilang, cepat usai. Oke, nanti kita juga akan pantau juga pemirsa ya, dan Prof. Burhan dan juga Mas Arief, kita melihat bagaimana kondisi terkini nanti langsung dari Hampalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat lagi tetap bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Breaking News TV One. Kita lanjutkan perbincangan. Mas Arief, kalau mencermati dari pernyataan Bang Daniel tadi bahwa tidak semua yang memang kemarin dipanggil selama 2 hari ini memang benar-benar akan dilantik dan juga menjadi pembantu presiden selama pemerintahan Prabowo Gibran. Poin apa, catatan apa yang mungkin bisa menjadi pertimbangan nantinya siapa-siapa aja yang akan dipilih yang benar-benar akan dilantik begitu? Ya, apa yang disampaikan Mas Daniel tadi, jubir Prabowo Gibran, juga saya lihat kemarin dari Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Dasko, bahwa tokoh-tokoh yang dihadirkan kemarin atau yang datang ke Kertanegara tidak mesti atau otomatis menjadi menteri atau wamen. Saya kira audisi yang dilakukan kemarin lebih berat pada penjajakan, meski sebelumnya telah ada diskusi-diskusi terbatas, dan yang paling penting saya kira soal loyalitas. Dari pertemuan kemarin dengan Pak Prabowo, saya kira yang paling penting penjajakan soal loyalitas sejauh mana, misalnya ketika dia diangkat jadi menteri atau wakil menteri. Kriteria selanjutnya tentu soal akomodasi politik, dan ini dosisnya saya kira cukup besar. Sejauh mana tokoh tersebut ketika dipilih atau dipinang jadi menteri atau wakil menteri akan menjadi representasi kekuatan politik tertentu. Dan ini yang menjadi keinginan Pak Prabowo, bahwa dia ingin membuat kabinet yang mencerminkan persatuan, membangun soliditas politik. Saya kira 2 hal tersebut yang akan menjadi pertimbangan dalam apakah mereka akan dilantik 20 Oktober mendatang atau tidak. Tentu faktor ketiga basis meritokrasi. Meski itu bisa jadi ini dikatakan gimmick politik, atau banyak kemudian yang publik juga tonnya negatif seperti yang dikatakan Mas Burhan tadi. Berarti juga catatannya nantinya untuk pemerintahan Prabowo Gibran ini catatan check and balances juga ya, kalau melihat cukup banyak yang cukup dirangkul begitu untuk menjadi... Iya, ini juga tentu menjadi tantangan ketika semua partai politik di Senayan atau minimal walaupun mayoritas. Kita belum melihat ya, dari PDIP, kemudian dari Nasdem juga belum ada. Walaupun kemarin PKS disampaikan bahwa mungkin ada beberapa orang yang merepresentasikan dari PKS walaupun bukan dari kadernya begitu ya. Iya, betul. Memang kalau kemudian ini betul-betul menjadi kabinet gemuk, semua partai yang menyisakan PDIP tentu ini menjadi tantangan demokrasi kita di Senayan. Mekanisme check and balance tentu akan tidak berjalan secara seimbang. Dan ini menjadi tantangan gerakan masyarakat sipil termasuk akademisi seperti Mas Prof. Burhanuddin tadi ini. Kalau kemudian ini terjadi dan tidak ada kontrol di Senayan, tentu ini juga akan
merugikan publik ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Oke, kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Nah, berbicara mengenai kebijakan, Prof. Burhan juga mengangkat beberapa masalah begitu ya, yang mungkin harus diantisipasi oleh pemerintahan Prabowo Gibran, seperti kemiskinan, anti korupsi, lapangan kerja, dan juga harga pokok ya. Mungkin boleh dielaborasi lebih dalam, Mas, karena kan di pembekalan juga ada beberapa poin terkait poin lapangan kerja, masa depan, dan juga anti korupsi di situ. Berarti memang sudah fokus ke situ. Ya, jadi kita punya pertanyaan dalam survei yang kami lakukan akhir September terhadap 3.540 responden. Nah, itu masalah yang dianggap paling penting untuk diatasi oleh Pak Prabowo adalah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Itu 29,7%. Nah, ini menarik ini, karena 5 bulan terakhir yang terjadi adalah deflasi. Jadi terjadi penurunan harga-harga, meskipun komponen intinya masih naik ya. Nah, pertanyaannya, mengapa isu ini muncul? Nah, dugaan saya mulai terasa efek penurunan daya beli. Jadi meskipun harga turun, tetapi kalau pendapatan turun, daya belinya jadi turun. Dan itu menjelaskan mengapa banyak sekali kalangan banker ya yang menjelaskan tabungan masyarakat di bawah 100 juta itu rata-rata turun. Dulu sekitar 3 juta lebih, sekarang 1,8 juta. Jadi ada penurunan. Jadi kategorinya mantap ya, makan tabungan. Makan tabungan. Nah, ini mungkin nanti bisa dikaitkan sama Pak Prabowo dengan isu berkaitan dengan geopolitik dan geoekonomi ya. Jadi perang Ukraina-Rusia belum selesai, 3 tahun terakhir ditambah adanya ketegangan antara Iran dengan Israel di Timur Tengah, sehingga punya dampak terhadap rantai pasok makanan, karena logistiknya jadi lebih mahal karena harus muter kan, terganggu ke juga benua di situ Afrika. Nah, kemudian yang kedua yang menarik adalah lapangan pekerjaan. Nah, ini ada 19,3% responden yang meminta Pak Prabowo mengatasi isu masalah pengangguran. Dan ini lagi-lagi ada dampak COVID yang belum tuntas. 3 atau 4 tahun yang lalu ada banyak PHK belakangan. Kemudian terjadi informalisasi sektor pekerjaan. Ya. Dulu masyarakat banyak yang bekerja di sektor formal. Kemudian banyak yang informal ya, misalnya online ya, ojol gitu. Termasuk juga jangan lupa AI. AI juga dibahas kan. Dibahas juga. Karena itu menurunkan kebutuhan atas sektor pekerja formal kan, karena makin banyak yang dikerjakan oleh mesin. Jadi ini dua isu yang menurut saya menarik untuk diadres. Berarti pembekalan yang dihadirkan 2 hari ini sudah cukup banyak menjawab begitu ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa ini ya. Jadi geopolitik hari ini kan geopolitik dan geostrategis. Oke, itu isu yang berkaitan dengan tantangan global. Sebaiknya memang Pak Prabowo itu menurunkan isu geopolitik dan geostrategis ke masalah yang berkaitan dengan 2 isu utama yang dianggap publik. Jadi lebih konkret begitu ya. Lebih konkret. Jadi